Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha pada pagi hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap semangat, walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5G, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita belajar, ya baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita peroleh ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Yang ketiga, siswa mampu menyanyikan dan menceritakan isi lagu wajib nasional. Oke, kita lihat ya gambar ini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang Kepulauan Nusantara ya. Selain kaya akan rempah-rempah, Kepulauan Nusantara juga kaya akan barang tambang, yaitu nilai ekonomis yang dihasilkan dari barang tambang menimbulkan niat bangsa Eropa untuk menguasai wilayah Kepulauan Nusantara. Ya, seperti ini ya, pengolahan barang tambang melibatkan perubahan wujud benda, misalnya pada pengolahan emas untuk menjadi berbagai bentuk perhiasan. Jadi biji emas padat mula-mula dicairkan dengan cara dileburkan melalui pemanasan pada suhu tinggi. Jadi emas cair selanjutnya kembali menjadi padat setelah kehilangan energi panasnya. Jadi perubahan wujud benda apakah yang terjadi pada pengolahan biji emas? Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa di alam ada 3 wujud benda, yaitu yang pertama adalah benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, ya oleh karena itu berbagai peristiwa benda-benda dapat mengalami perubahan wujud. Jadi perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh kalor. Nah, kita lihat ya. Nah, benda yang melepaskan kalor dapat mengalami wujud membeku, mengembun, dan mendeposisi. Yang ketiga, dan yang selanjutnya adalah benda yang menyerap atau memerlukan kalor dapat mengalami menguap, mencair, dan menyublin. Nah, kita perhatikan ya diagram yang ada pada layarnya Ustazah. Ini adalah diagram perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh perubahan wujud pada benda yang melalui peristiwa menyerap kalor. Ya, kita lihat yang pertama adalah mencair. Nah, kita lihat ini adalah mentega. Semua tahu ya kalau mentega dipanaskan lama-lama akan mencair. Kenapa demikian? Ya, mentega dapat mencair karena menerima kalor dari kompor yang menyala. Yang kedua adalah menguap. Nah, menguap ya kita lihat semua pernah memasak air ya. Jadi air yang dimasak lama-kelamaan akan mendidih. Jadi air yang mendidih menghasilkan uap air. Uap air berasal dari air yang dipanaskan. Dan yang ketiga adalah menyublim. Nah, kita lihat contohnya adalah kamper. Nah, kamper yang diletakkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Jadi, ya dikarenakan karena kamper menyerap kalor dari lingkungan. Nah, yuk kita sama-sama menyelesaikan tabel dari uraian yang sudah kita bahas tadi, yaitu contoh perubahan wujud benda. Yang pertama, benda padat ditambah kalor, jadi zat yang baru yang terbentuk adalah cair. Jadi contoh peristiwanya yang tadi ya, mentega yang dimasak lama-kelamaan akan mencair. Nah, yang kedua, benda cair. Jadi ditambah kalor, zat baru yang terbentuk apa ya? Contoh peristiwanya apa? Nah, nanti bisa cari ya. Mengelompokkan informasi teks narasi.
Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membaca tentang teks narasi sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks narasi sejarah penjajahan bangsa Portugis dan Belanda di Nusantara. Oke, kita lihat teks narasi tentang masa penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Silakan yang ada bukunya buka halaman 12. Ya, bangsa Portugis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Bangsa Portugis kemudian mengadakan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, bangsa Portugis dapat membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Nah, kita baca lagi teks yang kedua. Teks narasi yang kedua, masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Belanda pertama kali ke Indonesia terjadi pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ekspedisi de Houtman tiba di Banten dan disambut oleh rakyat kerajaan Banten pada awalnya. Akan tetapi tingkah laku de Houtman dan awak kapalnya yang kasar tidak disukai oleh rakyat dan Raja Banten. Akibatnya pasukan de Houtman diusir dari Banten. Ya, silakan soal-soalnya Ustazah dilanjutkan membacanya ya. Silakan dibuka bukunya halaman 12 sampai halaman 13 yang ada bukunya, dan yang belum ada bukunya silakan dibaca di layarnya Ustazah. Oke, setelah dibaca ya, Anda semua bisa dapat mendapatkan informasi pada teks narasi ya dengan menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi pada teks narasi tersebut dengan mengajukan berbagai kata tanya ya dengan 5W1H. Nah, ini contohnya ya. Pada teks narasi 1, kata tanya kapan. Kalimat tanyanya menggunakan kata tanya kapan, ya. Kapan bangsa Portugis pertama kali masuk di Indonesia? Jadi jawaban ini yaitu bangsa Portugis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1512. Nah, ini adalah informasi dalam teks. Jadi jawabannya itu adalah informasi yang kita peroleh. Oke, kita lanjut menyanyikan dan menceritakan isi lagu wajib nasional. Nah, rakyat Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi penjajah ya. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah tersebut memberikan inspirasi untuk menciptakan karya seni. Misalnya lagu. Jadi, kita lihat lagu tentang gugur pahlawan dalam melawan penjajahan. Nah, silakan soleh-soleh Ustazah dinyanyikan ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Gugur Bunga, kita akan melihat bertanya kepada perasaan kita bagaimana setelah menyanyikan lagu tersebut ya. Lagu Gugur Bunga ini berisi tentang kesedihan karena gugurnya para pahlawan. Ya, jadi lagu Gugur Bunga termasuk lagu wajib nasional. Nah, apa itu lagu wajib? Ya, lagu wajib itu adalah lagu yang diwajibkan untuk diajarkan oleh guru kepada siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Jadi lagu wajib memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya pertama adalah lagu wajib mengandung lirik yang bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib biasanya menggunakan irama yang penuh semangat. Dan ciri yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Oke, selesai Ustazah. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai ya. Silakan soleh-soleh saja ketika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Nah, saatnya ayo berlatih. Ya, lengkapi tabel di bawah ini ya, tabel yang tadi ya tentang perubahan wujud benda. Silakan diisi, ada tiga kolom. Nah, yang kedua, tuliskan 3 judul lagu wajib nasional beserta penciptanya. Oke.
Solusinya Ustazah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Ingat, sering cuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa sholat duhanya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.